Selamat siang semua, nama saya Nisa Rizkia. Saya akan mempresentasikan materi tentang personality and temperamen. Learning goals yang pertama, mendefinisikan kepribadian dan menjelaskan mengenai the big five personality factors. Yang kedua, menjelaskan teori person situation interaction. Yang ketiga, mendefinisikan temperamen dan cara mengklasifikasi temperamen dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kesesuaian antara temperamen individu dan tuntutan lingkungan. Personality atau kepribadian. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku seseorang yang menjadi ciri dari cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Coba kalian pikirkan tentang diri kalian. Kalian itu orang yang suka berteman, atau malah suka bermusuhan, terus pemalu, atau malah percaya diri, atau ramah. Itu merupakan karakteristik yang terkait dengan kepribadian. Beberapa peneliti juga telah menemukan bahwa kepribadian pada masa remaja tidak stabil ketika masa dewasa. Hal ini terkait dengan adanya eksplorasi identitas baru. Selanjutnya ada the big five personality factors, terkait dengan aspek penting kehidupan anak-anak, remaja, dan orang dewasa, seperti kesehatan, kecerdasan, fungsi kognitif, prestasi, pekerjaan, maupun tentang suatu hubungan. Identifikasi the big five personality factors disingkat menjadi OCEAN. Yang pertama yaitu openness. Cenderung tertarik terhadap hal-hal baru dan memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Karakteristik umumnya imajinatif, kreatif, penasaran, dan memiliki pemikiran yang luas. Kebalikan dari karakteristik tersebut, praktis, kurang kreatif, dan tidak memiliki pemikiran yang luas, atau lebih suka melakukan hal yang sudah ada daripada melakukan hal baru. Yang selanjutnya ada conscientiousness, yaitu cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Karakteristik cenderungnya dapat diandalkan, bertanggung jawab, berhati-hati, dan disiplin. Karakteristik kebalikannya, kurang bertanggung jawab, terburu-buru, dan tidak teratur. Yang ketiga ada extraversion, berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik umumnya, senang bergaul dan mudah bersosialisasi. Kebalikan dari karakteristik tersebut, yaitu lebih suka menyendiri, kurang suka bersosialisasi, penakut, dan pendiam. Nah, selanjutnya ada agreeableness, yaitu cenderung menghindari konflik. Karakteristik umumnya, dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, dan suka menolong. Kebalikan dari karakteristik tersebut, kurang bisa diajak kerja bersama, kurang bisa menolong, dan kurang memiliki kepercayaan. Yang selanjutnya ada neuroticism, yaitu dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan. Karakteristik umumnya, tenang dalam menghadapi masalah, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Kebalikan karakteristik tersebut, kurang bisa menghadapi masalah dengan baik, kurang tenang gitu, terus kurang percaya diri, dan tidak memiliki pendirian. The Big Five Personality Factors menjadi prediktor kepribadian terpenting dari prestasi akademik siswa. Selanjutnya ada Person Situation Interaction. Gaya belajar siswa dapat bervariasi sesuai dengan konteks situasi yang terlibat. Peneliti juga telah menemukan bahwa siswa memilih untuk berada dalam beberapa situasi dan menghindari situasi yang lain. Misalnya, ada seorang siswa yang extrovert dan introvert. Nah, biasanya siswa extrovert itu lebih suka bersosialisasi ataupun berada dalam keramaian. Sedangkan siswa yang introvert itu lebih suka melakukan sesuatu yang pribadi gitu, lebih nyaman sendiri. Selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara yang khas dalam menghadapi sesuatu.
Temperamen berkaitan erat dengan kepribadian dan gaya belajar ataupun berpikir. Temperamen juga bisa digambarkan dengan hal kecenderungan ke arah reaktivitas, emosional, dan pengaturan diri. Temperamen classification. Menurut Alexander Chess dan Sela Thomas, ada 3 klasifikasi. Yang pertama easy child, difficult child, dan slow to warm up child. Easy child yaitu seorang anak yang gampang biasanya memiliki suasana hati yang positif. Sedangkan difficult child, seseorang anak yang sulit, bereaksi negatif, dan lebih sering menangis. Terus yang ketiga, slow to warm up child, anak yang lambat memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan menunjukkan intensitas suasana hati yang rendah. Selanjutnya ada temperamen dimension. Menurut Maria Rothbard dan John Bates, ada 3 dimensi. Yang pertama, extraversion atau surgency. Meliputi pendekatan, kesenangan, aktivitas, senyuman, dan tawa. Yang kedua, ada negative affectivity, terdiri dari ketakutan, frustasi, kesedihan, dan ketidaknyamanan. Anak-anak ini mudah tertekan, mungkin resah, dan sering menangis. Yang ketiga, ada effortful control atau self-regulation. Ini merupakan dimensi terpenting dari temperamen. Sebuah studi tentang anak-anak usia sekolah di Amerika Serikat dan Cina mengungkapkan bahwa dalam kedua budaya pengendalian usaha yang rendah dikaitkan dengan masalah eksternalisasi seperti berbohong, curang, tidak patuh, dan menjadi terlalu agresif. Yang selanjutnya ada goodness of fit, yaitu kesesuaian antara temperamen individu dan tuntutan lingkungan yang harus dihadapi individu tersebut. Secara umum, karakteristik temperamen dari pengendalian, pengelolaan, dan keramahan mengurangi efek lingkungan yang merugikan. Sedangkan emosi negatif meningkatkan efek tersebut. Thank you.